Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa ake dan ake ini penuh dengan khasiat. Semoga punya khasiat juga. Bahkan ini untuk Leontin ya, dari Pirus dari Mesir. Dulu waktu saya kecil, di tempat saya di daerah Bantul, pabrik gula Madukismo, ada lapangan. Dan lapangan ini sering dipakai untuk sepak bola anak-anak muda kalau sore. Semua kumpul di sepak bola itu, di lapangan sepak bola. Ada satu orang dewasa, tetapi kelakuannya seperti anak-anak. Dia seperti orang, maaf ya, agak miring gitu dari penampilan tubuhnya, tetapi juga dari omongannya, dari ngecesnya terus karena sering ngeces, tetapi dia juga sering dibully. Dia kalau diajak ngomong selalu menganalisa hal-hal yang filosofi. Misalnya, sangkan paraning dumadi, sambil bercanda, ngeces ngomongnya, ludahnya kemana-mana, tetapi dia selalu yakin menerangkan sangkan paraning dumadi. Asal dan tujuannya semua ciptaan. Dia juga bicara tentang papat kiblat limo pancer, seakan-akan dia merasa sebagai guru, tetapi orang yang mendengarkan sering membuli dia, bahkan mendengarkan sambil mentertawakan dia. Kalau sudah menganalisa tentang batu, ini yang hijau adalah batu bacan. Bacan ini dari Sultan Bacan di Ternate, Tidore. Kemudian yang putih kadang berubah menjadi kuning, kadang berubah menjadi sedikit agak orange. Itu dari Bruder di Rawoseneng. Dia mendapatkan dari luar Jawa katanya. Ini kalau yang megang orangnya selalu bergembira, dia akan kelihatan segar, cerah. Tapi kalau hatinya sedang tidak suka, maka menjadi pucat warnanya yang putih ini. Ini katanya jenis bulu macan. Jadi seperti itu. Dulu menjadi idola banyak orang katanya. Dan ini saya dapat dari seorang dokter di Pemalang, dokter THT. Tetapi yang ingin saya katakan adalah anak muda tadi ketika saya kecil, saya ingat dia selalu menganalisa kayak begini, menganalisa keris dan seterusnya. Ini juga jenis batu Pirus dari Mesir, dianalisa juga. Pokoknya semuanya dianalisa sehingga orang merasa seperti orang ini hebat, bisa bicara tentang kebatinan, tentang hati yang mendalam. Padahal gayanya seperti orang sinting dalam tanda kutip. Kalau sekarang istilah eufemismenya ODGJ atau apa itu. Tetapi yang jelas kalau itu memang waktu itu banyak dibully orang. Walaupun dia dengan yakin dan pede menerangkan semua kedalaman kejawen atau kebatinan itu. Ada yang mengatakan dia memang ngelakoni, mendalami kejawen, tapi tidak kuat sehingga hasilnya seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga mirip-mirip seperti itu, tetapi tentu saja ini lebih positif, orang lebih hormat, yaitu Yohanes Pembaptis. Bayangkan Yohanes Pembaptis pada waktu itu dia masuk ke padang gurun. Dia tidak memakai pakaian dan menggantikan dengan bulu onta pakaiannya, kulit dari binatang. Dia makan dari madu hutan, belalang yang menjadi makanan hariannya. Makanya mati raga dengan keras. Dia meninggalkan keramaian, masuk ke padang gurun. Simbol pusat setan, gangguan jiwa. Simbol orang-orang yang sedang diuji. Karena di padang gurun banyak terjadi cobaan-cobaan di situ. Dengan kelaparan, kedinginan, kehausan. Dengan juga makhluk-makhluk liar. Dan juga dengan mungkin makhluk-makhluk halus dan seterusnya. Maka Yohanes Pembaptis pada waktu itu, kalau masuk kota, mewartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
orang-orang mungkin membuli juga. Orang-orang juga bertanya, masa iya sih? Apa benar kamu omonganmu itu? Kemudian orang zaman sekarang mungkin datangi dia, Yohanes Pembaptis, dimintai nomor. Besok yang keluar nomor berapa? Nah, ini yang kurang ajar zaman sekarang, membuli. Kita pun pada waktu kalau memang hidup zaman Yohanes Pembaptis, mungkin tidak menyangka juga dia utusan Tuhan. Dan Yesus mengatakan pada saat ini, yang terbesar yang ada di dunia ini, tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang yang diciptakan di dunia ini, tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis. Begitu kata Yesus. Tetapi di dalam kerajaan Allah, orang yang paling kecil itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Paling kecil dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang terberkati, yang sudah tersucikan. Semua orang di dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi orang yang terkecil dalam kerajaan Allah masih lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Suatu komparasi yang kadang-kadang kita bisa menjelaskan sedikit. Tetapi tentu saja kita bisa bertanya-tanya, kalau Yohanes Pembaptis yang hidupnya seperti itu saja masih lebih kecil dari yang paling kecil di kerajaan Allah, lalu saya ini apa? Saya ini debu, saya ini pusat dari dosa dan kelemahan, tetapi saya dipanggil Tuhan, saya merasakan Tuhan menguatkan saya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa bertanya yang dimaksud dengan Yesus itu. Siapa yang terkecil dalam kerajaan Allah? Kok dikatakan lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Berarti karakter Yohanes Pembaptis, ciri-ciri Yohanes Pembaptis kita dalami supaya kita nanti bisa belajar minimal sama dengan Yohanes Pembaptis, sehingga kita bisa dikatakan dalam kerajaan Allah kita mendapat bagiannya, walaupun di bawah yang paling kecil. Nah, Yohanes Pembaptis adalah menyuarakan kenabian. Dia berani dengan suara kenabian mengkritik Herodes. Akhirnya dia pun dipenggal oleh Herodes karena kejahatan Herodias. Saudara-saudari yang terkasih, suara kenabian menyampaikan kebenaran, tidak ikut arus, tetapi punya prinsip dan keberanian untuk menghadapi semuanya itu, bisa dengan resiko nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jangan berat-berat dulu, kita lihat fisik luarnya. Dia yang berpakaian bulu unta meninggalkan kekayaannya dengan sederhana di padang gurun. Dia yang hanya minum madu hutan, kalau itu pun dapat, karena di padang gurun susah didapatkan air. Dia yang makan belalang, makan seadanya yang ditemui di padang gurun itu, sehingga dia itu contoh orang-orang yang tidak punya atau tidak punya kepentingan untuk pujian, tidak punya kepentingan untuk keuntungan materi diri sendiri, tidak mau mencari keuntungan untuk selalu merasa nyaman. Semuanya dihadapi dengan penuh resiko. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kita juga berani seperti itu? Satu, kita selalu menghadapi dengan ketidaknyamanan. Mati raga tidak ada yang nyaman. Mati raga adalah pasti ada sesuatu yang dilawan dari kesukaan kita. Dalam masa Advent ini mari kita mencoba melawan beberapa yang menjadi kecanduan kita, supaya kita semakin dikuatkan di dalam kehendak mengikuti Yesus. Kemudian jangan sampai kegiatan-kegiatan kita selalu punya motivasi keuntungan pribadi. Kalau bekerja sebagai kegiatan harian memang iya, tetapi jangan semua kegiatan menjadi sarana untuk mencari pujian, mencari pengakuan harga diri, tetapi juga mencari harta yang kadang membuat curang terhadap orang lain, dan itu kemudian juga menipu, memfitnah orang lain. Itu akhirnya kita dapat pujian,
itu tidak bisa diakui sebagai orang seperti Yohanes Pembaptis dan suara kenabian. Mari kita bangun kerajaan Allah dalam hati kita dengan segala usaha mati raga kita, dengan segala tindakan-tindakan baik kita, tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan, pujian, dan juga kenyamanan diri. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.